Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta pelaksana supervisi akademik berbasis dalam kegiatan ini mungkin akan menggunakan beberapa menit, mungkin sekitar setengah jam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati agar segera bergabung. Sampai saat ini yang ikut baru satu orang, yaitu Pak Ismail sebagai Wakil Kepala Sekolah. Saya berharap supaya guru-guru lain juga bergabung, bahwa dalam pelaksanaan supervisi akademik ke depan ini kita akan menggunakan tidak seperti sebelumnya, di mana dilakukan kelas manual, ya, manual dalam kelas pada umumnya. Selanjutnya untuk semester ganjil ini, pelaksanaan supervisi akan dipantau melalui Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu, saya berharap agar segera bergabung, karena nanti ketika guru yang akan disupervisi, maka itu akan melalui Microsoft Teams. Ya. Jadi mungkin akan dipersiapkan bagaimana supaya guru-guru, siswa-siswa bisa siap juga mengikuti kelas nanti ketika akan diadakan supervisi. Sampai saat ini ya sudah ada yang bergabung 3 orang. Mudah-mudahan ada tambahan, ya. Karena ya supaya kita siap sebelumnya. Di samping itu juga sosialisasi ini juga merupakan bahan laporan yang akan disampaikan ke lembaga pelaksana inilah latihan supervisi kepala sekolah secara online yang sementara berlangsung saat ini, dan di Sinjai ada 10 sekolah SMP, dan salah satu diantaranya adalah yang terpilih itu adalah SMP Negeri 18. Jadi marilah kita mulai. Di sini saya akan tampilkan bahan materinya. Ya. Jadi sosialisasi program supervisi akademik kita yang memang diperuntukkan untuk sekolah kita SMP Negeri 18 Sinjai Barat. Jadi yang pertama adalah pengertian dari supervisi akademik itu sendiri. Jadi pengertiannya adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Jadi di sini adalah sudah jelas bahwa supervisor ini membantu kegiatan guru, ya, membantu kegiatan guru untuk mengembangkan, mengelola proses pembelajaran, ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan yang ingin ditetapkan. Selanjutnya, dalam pengertian lain yang disampaikan oleh seorang pakar pendidikan ini, Sergio Fani, tahun 1987, menegaskan bahwa refleksi praktik
penilaian kinerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sebenarnya terjadi dalam kelas, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan siswa di dalam kelas, aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas dalam kelas itu yang bermakna bagi guru dan murid. Nah, di sini sudah ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan supervisi itu ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam kelas. Ya, apa-apa itu adalah kegiatan guru. Apa-apa yang dilakukan oleh guru dan siswa ketika berada di dalam kelas. Nah, jadi di sini yang melakukan supervisi mau melihat apakah yang dilakukan oleh guru sudah berdasarkan perangkap pembelajaran RPP, apakah yang dilaksanakan yang tertera dalam RPP itu seperti media pembelajaran sudah diterapkan, metode pembelajaran dijalankan. Nah, inilah yang diamati. Nah, apa yang dilakukan oleh guru dan siswa. Nah, di mana kegiatan-kegiatan ini bisa menghasilkan kegiatan yang bermakna bagi guru dan murid. Nah, selanjutnya tujuan dan fungsi dari supervisi akademik. Ya. Tujuan dan fungsi ini yang pertama membantu guru mengembangkan kompetensinya. Ya, membantu guru mengembangkan kompetensinya. Ini ya, ketika seorang guru itu selama 1 tahun misalnya dia mengajar tanpa dilaksanakan pemantauan, saja dia punya keterampilan kompetensi statis, ya, statis, tidak ada perkembangan karena ada motivasi, ya, tidak ada teguran bahwa melengkapi yang mau ditambahkan. Nah, inilah intinya membantu guru, ya, membantu guru mengembangkan kompetensinya, ya, kompetensinya, kemampuannya. Jadi dalam teori itu dikatakan bahwa kalau seseorang ini tidak dipantau, tidak diberi motivasi, maka dia akan statis, ya. Dia kata ya ini pada umumnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kurikulum. Mengembangkan kurikulum di sini, ya, kurikulum yang sudah ada, misalnya dari dasar-dasarnya yang dikeluarkan oleh pusat. Nah, inilah yang akan dikembangkan, ya, karena dalam kurikulum itu yang ada itu adalah garis besar, ya, garis besar. Ya, di sini saya beri kesempatan masuk bagi guru-guru yang baru bergabung, ya. Ya, alhamdulillah sudah ada 7 orang. Ya. Saya kembali, ya, kembali ke slide, ya. Jadi yang kedua itu adalah mengembangkan kurikulum. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa kurikulum itu penampilannya itu adalah garis besar, ya, secara garis besar. Nah, maka di sinilah tugasnya guru dan tim pengemban di sekolah untuk mengembangkannya, ya, mengembangkannya misalnya melalui materinya, indikatornya, dan tujuan pembelajarannya. Nah, ini ya, inilah fungsi daripada supervisi itu sendiri, ya.
Dan apa yang ada dalam RPP selama ini kan itu adalah hasil dari pengembangan kurikulum itu sendiri yang awalnya berasal dari dokumen 1 yang dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan kerja guru dan membimbing penelitian tindakan kelas. Ya. Nah, jadi di sini ketika dilaksanakan supervisi, maka akan muncul ada potensi muncul persoalan-persoalan di dalam kelas. Ya. Ini juga bisa ketika persoalan itu sudah bisa diidentifikasi, nah, kemudian kita akan mencari jalan keluarnya supaya persoalan-persoalan itu bisa kita selesaikan. Nah, inilah salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pengajaran ini, utama dalam kelas ini, bisa kita melakukan melalui proses ilmiah yang kita biasa kenal dengan istilah PTK, ya, penelitian tindakan kelas. Nah, masalah itu akan muncul ketika ada yang memantau, yang memberi masukan. Nah, disinilah fungsinya supervisi itu sendiri. Nah, bisa menghasilkan temuan-temuan yang bisa kita ramu menjadi masalah yang tepat, dan kemudian bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip supervisi akademik. Nah, jadi yang pertama itu praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Ya, jadi dalam pelaksanaan supervisi ini tidak kaku, ya, tidak kaku. Sudah bisa diramu tersendiri berdasarkan kebutuhan kita, ya, kebutuhan pelaksana supervisi atau kebutuhan supervisor. Ya. Jadi tidak susah, ya, dibuat sedemikian mudah. Nah, makanya ada prinsipnya itu harus praktis. Selanjutnya yang kedua, sistematis. Artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Ya. Sistematis, ya, jadi di sini tersusun dengan rapi, sebagaimana kita pernah mengalami baik guru maupun yang melaksanakan supervisi, bahwa sistematisnya itu mulai dari bagaimana guru itu pertama kali membuka sesi pelajaran sampai ke inti, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, kemudian yang ketiga, objektif. Ya, objektif. Ya, kayaknya ini putus. Bagus, Cik. Objektif, yang ketiga objektif. Ya. Ketiga objektif, artinya masukkan sesuai aspek-aspek instrumen. Ya. Jadi tidak boleh sesuai dengan keinginan kita. Jadi ada instrumen yang dibuat, di mana instrumen itu sebenarnya sudah teruji, ya, sudah berkali-kali kita gunakan, sehingga dia sudah valid. Nah, valid di sinilah bisa kevalitan itu bisa membuat kerja kita ini objektif. Keempat, realistis, ya, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Ya. Jadi pada prinsipnya ini supervisi ini kita harus melihat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat. Ya. Karena kapan kita mengarang, ya, bisa saja hasilnya bagus, hasil administrasinya, tapi sesungguhnya pekerjaan ini tidak berarti apa-apa. Ya. Nah, kemudian yang kelima, antisipatif, mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Ya. Jadi ketika seorang supervisor melaksanakan supervisi, di sini bisa melihat bahwa guru ini memungkinkan ada potensi-potensi masalah terhadap pembelajaran ke depan. Ya. Jadi
Saya sebagai kepala sekolah mungkin sudah pernah melihat hal-hal seperti itu, di mana saya melihat bahwa cara guru mengajar saat ini yang saya supervisi itu ini bisa kurang tepat ya, bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik terhadap hasil pembelajaran itu sendiri. Ya, kemudian yang keenam, konstruktif. Artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran ya. Jadi di sini makna konstruktif itu sendiri artinya mengembangkan ya, mengembangkan, membangun. Ya, artinya misalnya sebuah rumah ya, awalnya dari fondasi, kita kembangkan terus akhirnya sempurna. Nah, jadi di sini juga intinya supervisi ini ketika kita melihat memantau guru, maka ya kita selalu berusaha bagaimana memperbaiki kreativitas ya, dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Jadi di sini senantiasa bahwa ketika ada supervisi, ketika guru dipantau dalam mengajar, kita mengharapkan ya bahwa kegiatan ini bisa mengembangkan proses pembelajaran. Dan memang benar ya, pengalaman saya ketika melaksanakan supervisi di sini saya melihat guru itu sudah mengeluarkan secara maksimal. Nah, beda kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang memantau. Kan biasanya kita ini supervisor terkadang memantau secara tidak langsung ya, hanya melihat-lihat dari pintu atau dari mana saja. Beda itu kalau ketika seorang supervisor itu ada di kelas. Nah, disinilah kita harapkan bahwa guru itu akan berkembang ya, berkembang dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya kooperatif ya. Nah, kooperatif artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajarannya di sini ya. Nah, jadi di sini intinya guru dengan yang mengadakan supervisi baik itu guru atau kepala sekolah harus ada kerjasama ya, kooperatif kerjasama ya. Mereka bekerja sama, ada yang memberi saran, ada yang menerima saran, ada yang bertanya menjawab, yang intinya untuk mengembangkan pembelajaran. Ya, kemudian kedelapan kekeluargaan. Ya, mempertimbangkan saling asa-asi dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Jadi kita di sini ya bagaimana kita bekerja sama dengan baik, untuk mengembangkan pembelajaran itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan, kesembilan demokratis. Artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Ya. Ya, tidak boleh mendominasi. Artinya ya di sini bukan berarti supervisor lah yang lebih tahu ya, supervisor lah yang lebih hebat. Nah, bisa saja pada saat terjadi diadakan supervisi, di sini terkadang supervisor baru memahami, oh ternyata ada model seperti ini yang baru saya tahu. Di sinilah artinya kerjasama ini terbuka ya, terbuka. Tidak ada istilah bahwa yang melaksanakan supervisi itu lebih unggul ya. Nah, kemudian aktif. Guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi ya. Itu tidak jalan ya. Nah, jadi guru dan supervisor ini harus aktif. Supervisor tetap dengan penuh perhatian mencatat kegiatan-kegiatan dan memberi masukan kepada guru ya, dan kemudian juga sebaliknya guru juga bisa mengajukan dia punya keinginan-keinginan sehingga terjadi perpaduan ya antara konsep pemikiran guru dan yang melakukan supervisi. Nah, selanjutnya humanis. Ya, humanis ini ya rasa kemanusiaan ya yang tinggi. Artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, sabar,
sedang. Jadi kelas itu tidak boleh ada ya. Jadi ya, manis seperti biasa-biasa saja ya, seperti biasa-biasa. Nah, tapi ada suatu pekerjaan secara serius yang kita lakukan, cuma jangan membuat hal itu tegang ya. Jadi biasa-biasa saja. Nah, kemudian ke-12 berkesinambungan. Ya, berkesinambungan ini ya artinya supervisi itu ya teratur ya dan berkelanjutan. Nah, misalnya dalam satu semester ya kalau bisa minimal 2 kali. Tahap pertama ketika dilakukan supervisi misalnya ada masalah-masalah di situ yang ditemukan ya itu akan diperbaiki. Kemudian pada supervisi kedua di sinilah kita lihat hasilnya. Jadi berkelanjutan ya, berkelanjutan pelaksanaannya ya. Nah, kemudian terpadu, artinya menyatu dengan pendidikan. Yang harus dengan program pendidikan yang intinya bahwa kegiatan ini mengarah kepada tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir komprehensif, ya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik di atas ya. Jadi sudah ada pembahasan sebelumnya bahwa ada 3 tujuan daripada supervisi akademik. Maka sampai ini selanjutnya ya ada lagi dimensi-dimensi substansi supervisi akademik. Nah, dimensi supervisi akademik. Nah, yang pertama itu adalah dimensi kompetensi kepribadian. Ya. Jadi kita bisa di sini supervisor lihat sebanyak mungkin hal-hal yang nampak yang menyangkut dari kompetensi kepribadian seorang guru yang disupervisi. Ya, kemudian selanjutnya kompetensi pedagogik. Ya, pedagogi ini dalam hal teori-teori pendidikan. Dan ini sudah nampak dalam pembuatan RPP juga, sudah terserap juga kompetensi-kompetensi. Selanjutnya kompetensi profesional ya, dan kompetensi sosial. Jadi ini keempat inilah yang bergabung sehingga bisa menghasilkan suasana proses yang baik ya, yang mempunyai tujuan akhir yang maksimal. Nah, jadi dari pembahasan tadi itu secara konsepnya, secara konseptual supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan proses pembelajaran demi mendapatkan tujuan pembelajaran. Jadi ya di sini ya kita membantu yang guru yang melakukan pembelajaran. Karena seperti apa yang saya katakan tadi bahwa ketika guru tidak pernah diamati, hanya misalnya selama 1 tahun tidak pernah disupervisi, maka ada potensi-potensi, ada kemungkinan dia itu dalam mengajar itu statis ya. Nah, intinya yang penting selesai mengajar ya, 2 jam ada di dalam kelas. Nah, terserah apa yang dia mau lakukan, bisa saja sesuai dengan RPP-nya, bisa saja tidak. Nah, dari sini intinya daripada supervisi itu adalah bagaimana selalu mengawasi proses pembelajaran itu agar optimal, sehingga tujuan pendidikan pembelajaran bisa tercapai semaksimal mungkin. Nah, jadi dengan demikian berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan. Ya, jadi di sini digarisbawahi mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Karena ya barangkali setiap individu itu selalu mau profesional ya. Utamanya yang kalau kita lihat di luar sana itu yang lembaga-lembaga bisnis pasti
dia selalu berusaha profesional karena dari keprofesionalannya itulah maka dia menghasilkan materi. Beda dengan kita, kalau guru, utamanya guru-guru dari PNS kita yang pendapatannya itu tetap setiap bulan, ya mungkin kurang memotivasi untuk pengembangan dirinya karena itu sudah rutin ya. Nah, makanya disinilah fungsinya supervisor, bagaimana selalu mendorong para guru untuk memperbaiki kinerja. Nah, meskipun demikian supervisi akademik itu tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran. Nah, jadi ya inilah daripada esensi daripada supervisi itu sendiri ya. Jadi kalau kita ringkas saja bahwa bagaimana membantu guru, memberi motivasi ya, sehingga guru itu ada keinginan untuk selalu memperbaiki mutu pembelajaran ya. Karena di kelas itu sebenarnya bukan pekerjaan mudah ya. Nah, kelas itu diisi oleh berbagai individu siswa yang dengan karakter yang bermacam-macam. Nah, inilah semua mau dirangkum, mau diakomodasi semua itu, sehingga butuh setiap guru yang mengajar itu butuh kemampuan untuk mengelolanya ini. Ya. Nah, selanjutnya konsep perencanaan program supervisi akademik. Tapi siapa tahu sebelum kita lanjut ada hal-hal yang bisa ya mungkin ditanyakan kalau ada. Ya. Lagi dua ini tambahan masuk ya, sudah berapa ini ya, sudah 10 orang ya, lumayan ya. Siapa tahu ada yang mau mengajukan pertanyaan. Ya. Jadi selanjutnya konsep perencanaan program supervisi akademik. Ya. Jadi perencanaan program supervisi akademik adalah penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan dan perencanaan pemantauan dalam rangka membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi di sini ya perencanaan program supervisi ya. Karena supervisi itu bisa saja dilakukan oleh guru-guru ya, guru-guru yang dianggap sudah berpengalaman, bisa diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengadakan supervisi ya, sehingga sebelumnya itu harus ada dulu apa namanya perencanaan ya, perencanaan pelaksanaan ya. Ya, jadi sebagaimana para guru biasa melihat ketika di supervisi itu supervisor membawa semacam instrumen, ya inilah bagian dari perencanaan juga ya. Jadi itu adalah contoh konkret, contoh bukti fisik dari bagian perencanaan, di mana perencanaan itu cuma bukan hanya sekedar itu, tapi ada konsep yang sudah dibuat. Nah, instrumen itu hanya bagian untuk bagaimana mendapatkan bukti, mencatat bukti apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Ya, jadi perencanaan ini memang harus betul-betul mantap, harus betul-betul valid. Jadi karena dasar dari perencanaan inilah
supervisor melaksanakan supervisi terhadap guru. Nah, jadi di sini supaya jelas bisa diukur apa yang akan dicari oleh supervisor ketika melaksanakan supervisi kepada guru. Nah, mana kita ketahui bahwa supervisi ini ya tujuannya ya tidak lain adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya manfaat perencanaan program supervisi akademik. Nah, yang pertama, sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan akademik ya. Jadi ini manfaat perencanaan program supervisi akademik. Nah, jadi setiap tahun saya sebagai supervisor di sekolah ini selalu membuat program pelaksanaan supervisi akademik. Karena ini adalah fungsinya sebagai pedoman sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan. Ya. Jadi harus ada dasar yang real, yang kuat, yang valid ya ketika kita melaksanakan supervisi. Karena kalau tanpa dasar yang bagus, pelaksananya ya bisa tidak terkendali atau istilahnya ngawur ya. Nah, ya, kemudian yang kedua, untuk menyamakan persepsi seluruh warga sekolah tentang program supervisi akademik. Ya. Jadi di sini sebaiknya para guru yang akan disupervisi juga paham ya, juga paham apa fungsinya sebenarnya supervisi ini. Ya. Apa intinya? Karena kalau sudah ditahu intinya, tujuannya, maka itu adalah semacam rel ya untuk bisa dipedomani oleh guru ketika dia disupervisi ya. Nah, jadi bisa juga menanyakan kepada para supervisor ya apa yang akan dilaksanakan. Nah, memang di sekolah ini ya saya sebagai supervisor sebelum mengadakan supervisi sudah memberikan instrumen ya. Nah, sudah memberikan instrumen apa-apa yang akan dilakukan, apa kewajiban guru. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, menjamin penghematan serta keefektifan penggunaan sumber daya sekolah ya. Ya, jadi kita di sini juga supervisi dan supervisi ini bertujuan itu ya, bagaimana kegiatan kita di sekolah ini efektif, efisien, akan juga sesuai dengan tujuan, waktu yang tepat, dan sumber biayanya. Nah, kemudian prinsip-prinsip perencanaan program supervisi akademik. Nah, pertama objektif, ya objektif apa adanya, ya jadi apa adanya yang ada di dalam kelas. Supervisor harus mencatat sesuai dengan apa adanya. Ya, nanti di situ ya dari hasil pencatatan yang akurat inilah bisa diadakan rencana tindak lanjut. Nah, kemudian yang kedua bertanggung jawab ya. Ya sudah pasti ya bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Jadi kepala sekolah di sini atau supervisor bertanggung jawab terhadap apa yang dia temukan, apa hasil dari supervisinya. Nah, kemudian berkelanjutan ya seperti dibahas sebelumnya bahwa supervisi hasilnya ada kelanjutannya ya, lebih baik. Jadi ini setelah ada supervisi maka supervisor bisa mentabulasi, merangkum hal-hal yang perlu dikembangkan. Nah, inilah di sini istilahnya berkelanjutan. Kelanjutan didasarkan pada standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan itu ya kita sudah sama-sama tahu semua bahwa ada 8 ya. Nah, jadi selalu berdasar pada standar nasional, misalnya standar isinya, ya standar isi ini kan sudah ada
dan seterusnya, standar isi, standar pengolahan, ya, standar penilaian dan seterusnya. Dan yang kelima didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah ya. Nah ini, dari sinilah ada istilah manajemen berbasis sekolah. Intinya bahwa pengolahan sekolah itu berdasarkan kondisi ya, kondisi sekolah dan kebutuhan. Jadi sebenarnya supervisi itu kan bertingkat-tingkat juga, dia punya standar ya. Nah, jadi kita lihat kondisi sekolah kita masing-masing, maka kita harus sesuaikan. Ya. Nah, kemudian ruang lingkup perencanaan supervisi akademik. Nah, ini ruang berikutnya ya, pelaksanaan KTSP ya. Nah, jadi mengarah ya sudah pasti nih harus mengarah kepada pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, karena untuk mengembangkan kurikulum ini KTSP ini ya salah satu caranya adalah melalui supervisi ya, dan di hasil supervisi inilah diramu ke depan untuk dicantumkan dalam utamanya di dokumen 1. Nah, kemudian kedua, persiapan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru. Nah, sudah jelas di sini bahwa yang dipantau itu termasuk persiapannya, kemudian pelaksanaannya, dan penilaian pembelajarannya. Ya. Nah, sebenarnya di sini kalau persiapan sudah rata-rata guru sudah bagus ya, sudah bagus bahkan di atas rata-rata. Yang mungkin kurang dan perlu secara terus-menerus adalah pelaksanaan. Ya, pelaksanaan yang baik ini juga akan menghasilkan penilaian yang lebih bagus lagi. Kemudian ketiga, pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya. Ya. Nah, inilah intinya ini ya, pencapaian standar kompetensi. Ya. Nah, jadi inti daripada pembelajaran yang baik itu adalah mencapai standar kompetensi lulusan dan standar proses, termasuk standar isi. Selain itu, seorang guru harus mengembangkan kompetensinya ya, mengembangkan kompetensinya secara maksimal. Nah, salah satu cara untuk pengembangan itu maka harus ada selalu pemantauan. Nah, pemantauan inilah yang menjadi sebagai motivator ya untuk pengembangan kompetensi. Ya, kemudian terakhir peningkatan mutu pembelajaran ya. Jadi nanti pelaksanaan supervisi ini ada dua hal ya, ada dua lampiran di sini yang perlu yang akan dilakukan. Yang pertama itu adalah jadwal, ya, sini jadwal. Ya, jadwal. Nah, jadwalnya ini sudah ada. Buka dulu. Nah, ini jadwalnya. Jadi jadwalnya nanti ini jika tidak ada halangan, ada beberapa guru, mudah-mudahan bisa disupervisi melalui Teams. Rencana di minggu ketiga. Ya, di jadwal ini ada beberapa guru yang saya sudah petakan, tapi ya nanti berbentuk dan kondisi. Nah, karena saat ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita punya proses pembelajaran itu tidak berjalan sesuai dengan secara normal ya. Nah, ini sudah ada jadwal. Nah, jadwal ini nanti saya kirim. Nah, kemudian juga instrumennya ya. Nah, ini instrumennya. Nah, ini instrumennya ya. Jadi nanti supervisor di sini ya hanya akan melihat kegiatan guru itu melalui pembelajaran jarak jauh ya. Jadi di sini dalam supervisi ke depan dan yang berbasis IT ini
tidak ada istilah luring. Ya, luar jaringan, karena yang difokuskan ini adalah maka harus dalam daring. Karena tujuan daripada pelatihan ini bagaimana supervisi akademik itu dilakukan melalui daring. Nah, jadi ini ada dua instrumen yang akan sebagai lampiran dari supervisi akademik ini. Ya, barangkali sampai di sini dulu. Jika ada teman-teman guru yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan. Ya, kalau tidak ada lagi, nah ini apa yang saya tampilkan ini adalah media pembelajaran yang dikelola di Microsoft, ya, di Microsoft Office 365, di mana di situ ada fiturnya yang bernama SWI, ya, SWI. Nah, SWI ini sebenarnya enak sekali, lebih bagus lagi dari PowerPoint di Microsoft, ya. Nah, lebih bagus lagi karena kita bisa membuat rangkaian cerita, ya. Bisa didesain sedemikian rupa sehingga nampak seperti ini, ya. Dan kemudahannya ya bisa kita menyimpan saja secara online, ya, sehingga di mana-mana pun bisa dibuka. Nah, ini juga saya harap sama teman-teman guru bisa menggunakan fasilitas seperti ini untuk dijadikan sebagai media, ya, media pembelajaran, ya. Ya. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, barangkali sampai di sini saja. Tapi saya beri kesempatan, siapa tahu ada. Tidak ada suaranya ini saya dengar. Ya, ini lumayan ya, ada sekitar 10 saya daftar ini di attendance list-nya sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan sosialisasi di sini, ya. Sosialisasi supervisi secara online, ya. Jadi nanti ini saya akan melaksanakan supervisi secara online. Nanti guru yang sudah ditunjuk bisa membuat perencanaan secara matang, ya. Jadi enak sekali ini karena saya hanya melihat videonya, kemudian saya memberi penilaian dalam supervisi ini. Siapa tahu ada yang mau bertanya.